Dulu, suara anak-anak bermain terdengar hampir di setiap sore. Lapangan penuh, ganggang yang ramai, dan tawa mereka terdengar sampai malam. Tapi sekarang, pemandangan itu mulai jarang terlihat. Banyak permainan masa kecil perlahan menghilang karena digantikan layar smartphone dan game online. Dan inilah 8 permainan zaman dulu yang sekarang sudah sangat jarang terlihat. Nomor 8, bermain pletokan bambu. Jauh sebelum game tembak-tembakan ada di smartphone, anak-anak dulu sudah punya permainan favorit mereka sendiri. Namanya pletokan bambu. Mainan ini dibuat dari bambu sederhana dengan peluru dari kertas basah atau buah-buahan kecil. Saat ditembakkan akan terdengar suara khas dari mainan ini. Permainan ini biasanya dimainkan secara berkelompok, saling bersembunyi di balik pohon atau tembok, lalu saling menembak dalam permainan perang-perangan yang seru. Meski pelurunya tidak berbahaya, setiap tembakan yang tepat sasaran tetap mengundang sorak-sorai dan tawa. Meski sederhana, permainan ini mampu menghadirkan keseruan yang sulit dilupakan oleh generasi pada masanya. Nomor 7, bermain kelereng. Dulu, sebelum permainan dimulai, anak-anak biasanya langsung membuat lingkaran di tanah. Bukan untuk menggambar, bukan juga untuk bermain bola, melainkan sebagai arena pertarungan kelereng yang bisa berlangsung sangat sengit. Semakin banyak kelereng di dalam lingkaran, maka semakin seru juga pertandingannya. Para pemain bergantian menembakkan kelereng mereka dari luar lingkaran. Tujuannya sederhana, yaitu mengeluarkan kelereng sebanyak mungkin dari dalam lingkaran. Setiap kelereng yang berhasil keluar langsung menjadi milik pemain yang menembaknya. Karena itulah, setiap tembakan terasa sangat menegangkan. Satu sentuhan jari yang tepat bisa membuat pemain mendapat banyak kelereng sekaligus. Tapi, jika meleset, giliran akan berpindah ke pemain lain. Dan momen yang paling seru adalah saat hanya tersisa beberapa kelereng di dalam lingkaran. Semua pemain mulai fokus mengukur jarak, dan mencari sudut tembakan terbaik. Kadang satu pertandingan bisa berlangsung cukup lama, karena tidak ada yang mau kehilangan kesempatan mendapatkan kelereng tambahan. Dan ketika berhasil memenangkan banyak kelereng, rasanya seperti pulang membawa harta karun kecil hasil perjuangan sendiri. Nomor 6, petak umpet. Dulu, permainan ini selalu membuat suasana jadi heboh. Satu anak berjaga sambil menutup mata, sementara yang lain berlari mencari tempat sembunyi terbaik. Ada yang bersembunyi di balik pohon, di belakang tembok, bahkan ada yang sampai naik ke atap atau masuk semak-semak demi tidak ketahuan. Semakin lama tidak ditemukan, semakin bangga rasanya. Dan yang paling menegangkan adalah saat si penjaga mulai mendekat ke tempat persembunyian. Jantung rasanya ikut berdebar karena takut ketahuan. Kadang permainan ini juga berakhir lucu karena ada yang terlalu lama sembunyi sampai dilupakan temannya sendiri. Bahkan ada juga yang malah diam-diam pulang duluan. Dulu, permainan sederhana seperti ini sudah cukup membuat anak-anak tertawa sampai sore. Sedangkan sekarang, sudah jarang kita melihat anak-anak yang bermain petak umpet. Nomor 5, bermain congklak. Dulu, permainan sederhana ini sering dimainkan di teras rumah bersama teman. Hanya dengan sebuah papan kayu dan biji-bijian kecil, anak-anak bisa bermain selama berjam-jam tanpa merasa bosan. Sekilas permainan ini terlihat mudah, tapi sebenarnya congklak membutuhkan strategi, ketelitian, dan kemampuan menghitung yang cukup baik. Setiap pemain harus memindahkan biji dari satu lubang ke lubang lainnya, sambil memikirkan langkah terbaik untuk mengumpulkan sebanyak mungkin biji ke dalam lumbungnya. Karena itulah, permainan ini tidak hanya seru, tetapi juga melatih konsentrasi dan kemampuan berpikir. Dulu, saat listrik padam atau sore hari menjelang malam, anak-anak sering berkumpul di teras rumah, lalu bermain congklak sambil bercanda dan tertawa bersama. Tapi sekarang, permainan yang pernah menjadi bagian dari masa kecil ini sudah semakin jarang terlihat dimainkan. Nomor 4,
bermain lompat tali. Permainan ini biasanya menggunakan tali yang dibuat dari rangkaian karet gelang yang disambung hingga menjadi sangat panjang. Awalnya tali dipasang rendah, hanya sejajar mata kaki. Tapi setelah semua pemain berhasil melompat, tingginya terus dinaikkan dari lutut, pinggang, dada, hingga setinggi kepala. Setelah setinggi kepala, disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Para pemain harus berlari, melompat setinggi mungkin dan mendarat tanpa menyentuh tali. Kalau talinya tersentuh, giliran bermain langsung berpindah ke pemain lain. Yang paling seru adalah saat tali sudah berada di posisi paling tinggi. Semua anak mulai bersorak, memberi semangat, sambil menunggu apakah temannya berhasil melewati tantangan itu atau tidak. Permainan ini tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kelincahan, keseimbangan, dan kekuatan kaki. Setiap lompatan selalu diiringi tawa, teriakan teman-teman, dan kenangan masa kecil yang sulit dilupakan. Mungkin talinya hanya terbuat dari karet gelang biasa, tapi permainan sederhana ini mampu menciptakan keseruan yang bahkan sulit digantikan oleh gadget modern saat ini. Nomor 3. Bermain bola bekel. Permainan ini membutuhkan fokus, kecepatan tangan, dan konsentrasi tinggi. Sekilas memang terlihat mudah, hanya sebuah bola kecil dan beberapa biji bekel. Tapi saat dimainkan, tidak semua orang bisa melakukannya dengan baik. Cara bermainnya adalah melempar bola ke atas, lalu secepat mungkin mengambil biji bekel yang ada di lantai sebelum bola memantul kembali dan ditangkap. Semakin tinggi level permainan, maka semakin banyak biji yang harus diambil dalam satu gerakan. Dan disinilah tantangannya. Pemain harus memiliki koordinasi tangan yang sangat baik, karena sedikit terlambat menangkap bola, giliran langsung berakhir. Tapi saat pemain berhasil melewati tahap-tahap sulit, disitulah momen yang paling seru. Dulu, permainan ini sangat populer di halaman sekolah, teras rumah, hingga lapangan tempat anak-anak berkumpul. Bagi banyak anak pada masanya, menguasai permainan bola bekel bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan sebuah kebanggaan yang membuat mereka dikenal sebagai pemain paling jago di lingkungan tempat tinggalnya. Nomor 2. Bermain tembak karet. Permainan ini hanya membutuhkan karet gelang saja, tapi keseruannya bisa berlangsung berjam-jam. Anak-anak biasanya membuat tembakan sederhana dari karet yang dikepang dan menggunakan jari tangan sebagai pelontarnya. Permainan ini sangat seru karena harus saling adu ketepatan menembak sasaran. Semakin jauh jarak sasaran, maka semakin sulit pula mengenai target. Karena itu juga, permainan ini dapat melatih fokus, ketelitian, dan bidikan yang akurat. Saat tembakan tepat mengenai sasaran, sorak-sorakan kemenangan langsung terdengar dari teman-teman. Meski hanya bermodalkan karet gelang, permainan sederhana ini pernah menjadi favorit banyak anak di zamannya. Nomor 1. Bermain gasing. Dulu, anak-anak sering berlomba siapa yang gasingnya paling lama berputar. Permainan ini menggunakan gasing kayu yang dililit dengan tali, lalu dilempar ke tanah dengan gerakan cepat dan tepat. Meski terlihat sederhana, tapi tidak semua anak bisa membuat gasing berputar sempurna. Dibutuhkan teknik dan latihan agar gasing tetap stabil dan tidak cepat jatuh. Yang paling seru adalah saat beberapa gasing diputar bersamaan. Anak-anak akan berkumpul mengelilinginya sambil memperhatikan gasing mana yang paling kuat bertahan. Sorak-sorai langsung terdengar saat satu gasing masih terus berputar, sementara yang lain mulai oleng dan berhenti. Bagi banyak anak zaman dulu, kemenangan kecil seperti itu sudah cukup membuat mereka bangga seharian. Permainan-permainan tadi mungkin sederhana, tapi dulu itulah yang membuat masa kecil terasa sangat seru. Tanpa internet, tanpa smartphone, dan tanpa game online. Sekarang, coba tulis di kolom komentar. Kamu yang nonton dari daerah mana, dan permainan mana yang paling bikin kamu bernostalgia. Dan jangan lupa,
like, dan subscribe untuk nostalgia dan fakta menarik lainnya.